Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan nama saya Taufik Oktaviardi dengan nomor induk mahasiswa 240201020231. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi UAS Manajemen Risiko terkait risiko SDM dalam bisnis, yaitu dampak PHK massal dan strategi mitigasinya. Izin untuk melakukan share screen. Risiko SDM dalam bisnis, risiko yaitu dampak PHK massal dan strategi mitigasi. Pendahuluan, risiko SDM dalam bisnis merujuk pada segala kemungkinan yang dapat mempengaruhi stabilitas tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Salah satu risiko utama yang dihadapi dalam banyak bisnis di Indonesia saat ini adalah dampak kebijakan tenaga kerja, terutama PHK massal. Fenomena ini semakin sering terjadi akibat dari berbagai faktor, termasuk efisiensi anggaran, perkembangan teknologi, dan kebijakan pemerintah. Pembahasan ini penting karena PHK massal tidak hanya berdampak pada individu yang kehilangan pekerjaan, tapi juga pada perekonomian secara keseluruhan dan stabilitas bisnis dalam jangka panjang. Seperti yang kita ketahui, PHK massal merupakan masalah yang sering kita temui di Indonesia. Terbaru berita dari CNBC Indonesia menyatakan bahwa PT Sanken akan menghentikan operasionalnya pada bulan Juli 2025, sehingga dampaknya adalah sekitar 459 karyawannya akan jadi korban PHK. Ini adalah contoh PHK massal dalam waktu dekat yang saya ambil dari berita. Jangan sampai dampak PHK massal memperberat situasi ekonomi secara mikro dan ujungnya memperburuk situasi keamanan secara nasional. Nah, sektor bisnis yang terdampak dari PHK massal ini, startup dan teknologi. Penyebabnya itu perusahaan rintisan mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan pengurangan karyawan dalam jumlah besar. Perusahaan manufaktur, penyebabnya pergeseran menuju otomatisasi telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia, sehingga perusahaan harus memangkas pegawai untuk meningkatkan efisiensi. Ketiga, perusahaan retail, yaitu penyebabnya karena penurunan daya beli masyarakat. Perusahaan perbankan, sama seperti perusahaan manufaktur tadi, penyebabnya adalah dengan berkembangnya digitalisasi, banyak bank mengurangi layanan fisik dan memusatkan operasional ke sistem online yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja konvensional. Izin sebentar. Sebelum kita menelusuri lebih dalam terkait risiko SDM PHK massal, alangkah lebih baiknya kita mengenal apa itu PHK massal terlebih dahulu. PHK massal merupakan pemutusan hubungan kerja dalam skala besar yang seringkali dilakukan sebagai respons terhadap tekanan ekonomi atau strategi bisnis tertentu. Penyebab utama yang memicu PHK massal di Indonesia ini antara lain efisiensi anggaran perusahaan untuk mengurangi biaya operasional, digitalisasi dan otomatisasi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual, serta dampak kebijakan tenaga kerja seperti peraturan ketenagakerjaan dan penyesuaian upah minimum. Berdasarkan data dari katadata.go.id per Desember 2024, lebih dari 80.000 pekerja di Indonesia terdampak oleh PHK massal ini. Dampak dari PHK massal, PHK massal tidak hanya dirasakan oleh karyawan yang kehilangan seluruh pekerjaan, tetapi juga oleh perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan. Nah, contoh dampaknya bagi karyawan yaitu peningkatan angka pengangguran mengakibatkan kesulitan dalam mencari pekerjaan baru, ketidakstabilan finansial yang membuat daya beli masyarakat menurun. Motivasi dan produktivitas tenaga kerja yang tersisa dapat mengalami penurunan akibat kekhawatiran kehilangan pekerjaan. Bagi perusahaan, yaitu reputasi bisnis dapat terganggu akibat kebijakan PHK ini. Biaya rekrutmen ulang itu meningkat ketika perusahaan ingin merekrut tenaga kerja, dan perusahaan juga berisiko kehilangan talenta
harga yang pindah ke kompetitor. Nah, dampak untuk perekonomian, tentu ini ada efek ke perekonomian, itu menurunkan daya beli masyarakat. Nah, dampak ke negara yaitu setoran pajak dari perusahaan tentu akan berkurang. Selanjutnya, identifikasi risiko SDM akibat PHK massal, risiko finansial. Risiko finansial bagi perusahaan, itu perusahaan mengalami kerugian akibat pembayaran pesangon dan kompensasi PHK. Bagi karyawan, karyawan kehilangan sumber pendapatan yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Nah, untuk risiko reputasi, perusahaan bisa kehilangan kepercayaan diri dari masyarakat dan investor. Publikasi negatif dapat membuat calon karyawan enggan bergabung di masa depan. Risiko produktivitas, karyawan yang masih bertahan mungkin mengalami stres, dan itu mempengaruhi performa mereka. PHK yang tidak terencana dapat mengakibatkan kekurangan tenaga kerja di beberapa bagian penting perusahaan. Nah, untuk penilaian risiko dari PHK massal, untuk mengukur risiko, kami telah membuat matriks risiko yang dapat digunakan untuk membagi risiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Bisa dilihat di slide. Dari tabel yang saya buat, dapat dilihat bahwa risiko finansial dan reputasi memiliki dampak yang tinggi, sehingga harus segera dimitigasi dengan kebijakan-kebijakan yang tepat. Nah, strategi mitigasi risiko dari PHK massal ini, untuk mitigasi risiko finansial, yaitu dengan menyiapkan dana cadangan untuk pesangon agar tidak mengganggu operasional bisnis, mengajukan insentif atau subsidi dari pemerintah untuk mempertahankan tenaga kerja. Mitigasi risiko reputasi, yaitu mengkomunikasikan keputusan PHK ini secara transparan kepada publik dan karyawan. Menawarkan program transisi karir seperti pelatihan ulang atau mencari pekerjaan baru. Mitigasi risiko produktivitasnya memberikan dukungan mental dan emosional bagi karyawan yang masih bertahan. Meningkatkan fleksibilitas kerja untuk menjaga keseimbangan beban kerjanya. Nah, strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu program upskilling dan reskilling bagi karyawan memiliki keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, alternatif dari PHK adalah pengurangan jam kerja atau pengalokasian ulang tugas bagi karyawan. Dan juga peningkatan kesejahteraan karyawan untuk mempertahankan loyalitas dan produktivitas. Nah, strategi bagi pemerintah yaitu memberikan program insentif bagi perusahaan yang tetap mempertahankan tenaga kerja, juga memberikan bantuan bagi pekerja yang terdampak, termasuk pelatihan kerja dan subsidi bagi pengangguran. Nah, kesimpulannya, PHK massal merupakan tantangan serius bagi dunia kerja di Indonesia, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Untuk mengatasi dampaknya, perusahaan harus proaktif dalam merancang strategi mitigasi risiko SDM, seperti program reskilling dan upskilling bagi karyawan yang terdampak, serta kebijakan fleksibilitas kerja yang lebih adaptif. Sementara itu, pemerintah perlu memberikan dukungan kebijakan yang membantu stabilitas tenaga kerja, seperti insentif bagi perusahaan yang mempertahankan karyawan, dan program bantuan sosial bagi pekerja yang terkena PHK, serta penguatan regulasi ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap dinamika industri. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, baik dari sektor swasta, pemerintah, maupun lembaga terkait, dampak negatif dari PHK massal dapat dikurangi, kesejahteraan pekerja dapat lebih terjaga, dan stabilitas ekonomi dapat dipertahankan. Izin untuk referensi paparan ini saya mengambil dari katadata.co.id dan kompasiana.com. Dan untuk berita-berita juga saya mengambil dari CNBC Indonesia dan lainnya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.